Karena Al-Quran sama hadis ini sejalan dia. Jadi sayang kan umur masih muda cuman nggak ngambil hadis sama fikih. Sehari murojaah berapa? 5 juz banget. Masya Allah, 5 juz ya sehari murojaah dalam keadaan dia kayak gitu. Dia umur 10 tahun dia hafal Quran. Kita umur, taruhlah umur kita 23 atau 22. Apa yang dalam Al-Quran sudah kita hafal? Coba kita berpikir untuk diri kita. Apa yang udah kita perjuangkan untuk Al-Quran? Ada nggak kita hafal sedikit pun lah, 1 juz atau berapa ayat Al-Quran? Ada nggak kira-kira? Nah, di situ saya berpikir, ini anak luar biasa. Ini bukan kekurangan, tapi luar biasa. Allah kasih dia kelebihan. Iya. Jadi dia bilang, dia cerita juga teman dia, saya lupa nama temannya, dia bilang, abang, kata dia, tahun ini ada lagi yang seperti Kaila, kata dia. Yang ngapal Al-Quran, yang ikut Hafiz Indonesia. Kayak mana itu ciri-cirinya? Lebih hebat lagi. Apa itu dia bilang? Jadi di telinganya itu ada baterai. Dia kayak pendengarannya nggak bagus. Sehingga dia dioperasi. Saya lupa namanya. Ya ada alat kayak di sini. Ada alatnya. Jadi ketika dia habis baterai, sebelah kanannya, contohnya habis baterai, itu mendengung, berdesing. Jadi dia bilang sama orang tua dia, ibu, baterai sebelah kanan udah habis. Jadi orang tuanya ganti baterai. Kalau kirinya habis, dia bilang lagi, ibu, baterai sebelah kirinya habis. Jadi bukan kita melihat seperti itunya, tapi bayangkan, orang seperti itu dihafal 30 juz Al-Quran. Luar biasa nggak? Keren nggak? Saya aja baru juz 30 dapat. Jadi kalau orang Medan bilang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Umur boleh 11 tahun, 10 tahun. Tapi Al-Quran di hati dia. Nah, itu orang tua dimuliakan loh. Orang tua dimuliakan. Orang yang menghafal Al-Quran itu orang tuanya ketika di padang mahsyar, Allah akan beri dia jubah dan mahkota. Khusus. Orang lagi huru hara. Tapi dia, orang tuanya heran, kenapa nih saya di sini? Allah katakan, ini usaha anakmu untuk menghafal Al-Quran. Iya. Jadi impact dia, maksudnya istilahnya feedback dia, balasan dia itu kepada orang tua. Karena orang tua mendidik anak. Hari ini siapa yang nggak pengen bahagiain orang tua? Iya bener bang. Ya nggak? Iya. Sebenarnya kalau dengan cara seperti menjadi hafiz itulah yang mungkin memang sangat didambakan semua orang tua lah ya bang. Ya. Nah dan juga aku John pernah dengar juga bang, pernah apa namanya nyambung ayat sama Syekh Rashid ya bang. Nyambung ayat sama itu gimana ceritanya itu bang? Itu udah lama waktu saya baru-baru keluar dari, istilahnya bukan keluar dari penjara ya. Maksudnya keluar dari selesai dari belajar. Nah, saya hafal Al-Quran. Jadi di situ saya ngafal setelah imam tarawih, umur masih muda lah itu. Si labil-labilnya orang bilang. Jadi saya dibawa sama satu orang. Ya emang tiap Ramadan dia bawa saya. Dia bawa saya untuk jadi imam tarawih. Dia ketika itu ngelewat saya di satu masjid dan dia bilang, ini saya kenal suara ini, kata dia. Ini Hafiz Indonesia juga. Nah, kata dia, saya di pondok, di madrasah, nggak ada sama sekali TV. Nggak tahu lah berita-berita apa ya. Handphone aja nggak ada. Iya. Nah, nggak tahu saya berita main ini Hafiz Quran, ini Hafiz Quran, saya nggak tahu. Akhirnya saya dibawa dan saya bilang, ini siapa? Nanti saya kenalkan. Cuman dia muda pada saya. Akhirnya saya datang di satu masjid itu, di situ ramai sekali. Dia imam, anak kecil imam, ya Syekh Rashid. Nah, dia imam. Waktu itu kalau nggak salah saya dia belum hafal kayaknya semua. Tapi dia hafal Quran. Mungkin sekarang udah hafal Al-Quran. Jadi dia itu imam, suaranya melengking, bagus suaranya. Akhirnya saya dibawa dan dia setelah dia terawih, dia singkat ceritanya dia bikin satu kontes kuis gitu. Siapa yang bisa jawab? Jadi dia itu dulu ada 3. Dia punya kaset, dia punya buku, dia punya obat supaya pengingat hafalan. Obat memang benar-benar. Iya, supaya otak tuh mudah ngafal gitu.
Waktu itu saya nggak tahu kali apa itu dari mana, apa nggak tahu. Cuman ketika ada seperti itu, saya lihat ini kasetnya bagus nih. Saya pengen kasetnya untuk adik saya yang cowok. Nah, karena dia masih kecil juga, sebaya kayaknya mereka. Jadi saya bilang sama orang yang bawa saya mau kaset itu, saya bilang. Aman, nanti saya bawa, saya kasih. Saya mintakan, kata dia. Akhirnya dia bikin tes di masjid. Dia duduk di atas meja. Akhirnya dia tes. Dia tes orang pertama dia tes, nggak ada yang bisa. Dan ada satu orang bapak ini, dia hafal 15 juz. Cuman dia nggak tahu, entah ingat entah enggak. Jadi pas dites Rashid ini, dites dia nggak bisa jawab. Saya ingat lagi, itu juz 3. Juz 3. Nah, jadi dibacakan tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba', dibaca sampai habis. Akhirnya disuruh boleh Pak disambung, katanya. Akhirnya nggak bisa. Nah, kalau nggak salah dia tuh imam di masjid situ, nggak bisa. Akhirnya saya itu dalam keadaan saya itu di belakang mimbar. Saya lagi pegang HP. Waktu itu zaman HP jadul. HP jadul. Jadi saya main HP, saya lihat kasihan ini bapak. Saya taruh HP, saya bisikin dari jauh. Saya sambung ayat yang dia Pak. Akhirnya dengar sama penguji. Si penguji bilang, "Jangan kasih tahu," kata dia. "Jangan kasih tahu sama sekali," kata dia. Oke, saya diam. Saya diam lagi. Dalam hati saya, ini kasihan nih orang. Itu semua disorot sama kamera. Orang ramai penuh masjid. Akhirnya saya diam. Jadi dia tanya ke saat pertama, kedua, ketiga, nggak ada yang bisa. Akhirnya dia karena nggak ada yang bisa, yang orang yang bawa saya ini, si abang-abang ini, diangkatnya tangan saya. Nih, kata dia, ini bisa. Saya nggak tahu kayak mana, apa-apa nggak tahu saya, sama sekali nggak tahu. Gejut lah bang dia. Saya terkejut, saya bilang, abang kenapa ini, kata dia. Coba jawab itu, katanya. Saya jawab. Akhirnya saya jawab, bisa saya. Iya. Cuman di situ pertanyaannya dia minta ayat berapa, saya nggak bisa. Ayat berapa saya nggak bisa. Akhirnya dia bilang, kalau bisa hafal sekalian ayatnya. Nah, di situ jiwa saya merasa, ini harus nih kayak gini. Harus hafal ayat nih. Harus hafal ayat. Akhirnya, sini nak, kata dia. Sini di depan. Akhirnya kamera tuh nyorot semuanya. Kau bang. Saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya ditanya. Dibacakan. Kok nggak salah itu surah Yusuf. Dibacakan. Idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Jadi dibaca. Akhirnya saya bilang stop, katanya. Dia baca idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu. Saya bilang stop. Akhirnya saya bilang saya bisa. Akhirnya saya baca, saya sambung. Akhirnya dia bilang stop. Si penguji bilang stop. Bukannya si Rashid ini. Si penguji bilang stop. Akhirnya dia bilang, ini juz berapa, ayat berapa, surah apa? 3 pertanyaan dia. Saya jawab, ini juz 12, surah Yusuf, ayat sekian, halaman sekian, sampai saya jawab Al-Quran sekian. Al-Quran ini halaman sekian, Al-Quran 18 baris halaman sekian. Akhirnya semua orang takbir. Allahu Akbar. Di situ saya nggak tahu apa. Hampir kayak apa ya, Ustadz Adi Hidayat. Nggak tahu. Ya waktu itu namanya baru keluar, ya kan? Baru keluar dari penjara suci. Istilahnya HP nggak ada, TV nggak ada. Jadi masih fresh gitu. Jadi bisa saya baca. Di situ saya dapat 3 hadiah itu. 3 hadiah itu. Apa tadi? Kaset, novel sama obat. Tapi karena saya nggak mikir yang lain, saya bilang saya kaset aja. Oh gitu. Nah kawan-kawan, gimana kalau kita coba ya hafalan dari Bang Yufan nih? Boleh kan Bang? Boleh, insya Allah. Oke, biasa Bang kalau ngetes nih sambung ayat nih aku baca dulu baru Abang lanjutin gitu ya Bang? Ya, baca ayat nanti saya sambung. Oke Bang.
Eh, aku bacakan ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuffiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Wih, benar ya kawan-kawan. Tadi saya tesnya di surat Az-Zumar ayat ke-70, kemudian disambung oleh Bang Yufan ayat yang ke-71. Kemudian yang kedua, saya sambung lagi ayat yang ke-74 surat Az-Zumar juga, kemudian disambung sama Bang Yufan ayat yang 75. Nah, ini Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, terkait pemuda seperti aku nih Bang, yang pengen menghafal Al-Quran. Nah, gimana sih Bang, pemuda seperti aku nih bisa menghafal Al-Quran? Gimana sih kiat-kiatnya Bang? Kiat-kiatnya sebenarnya eh, awal mula dari kekuatan diri itu ada keinginan. Ketika seseorang itu punya keinginan, maka dia ada 1.000 jalan. Pernah dengar kan? Ada keinginan 1.000 jalan. Nggak ada keinginan 1.000 alasan juga. Nah, kalau kita pengen terjun. Jadi ibaratnya kalau orang bilang, kalau basah, kalau terjun itu sekalian basah. Basah pun nggak apa-apa, nggak usah nanggung-nanggung. Karena kita terjun. Kita mau tahu suatu ilmu, kita mesti belajar. Ya enggak? Mesti tahu, oh ini kayak gini gini gini. Kiat-kiatnya pertama, kalau orang mau ngapal Quran, ini umum ya. Pertama dia harus lancarkan cara baca Al-Quran. Tajud dia, dengung dia, seluruhnya harus lancar. Dan terus cara menghafal dia. Kiat-kiatnya pertama dia harus lancar baca. Baca. Contoh dia mau ngafal An-Naba contohnya. Amma yatasaalun 'anil nabail. Jadi dia kan sebelumnya belum pernah ngapal. Jadi dia baca terus sampai bacaannya tuh lancar tanpa ada salah. Nah, baca tok saja. Baca, lihat sampai nggak ada salah. Udah lancar, di situ dia mulai ngapal. Dan cara menghafal tuh beda-beda, tergantung kita nyamannya kayak gimana. Nyaman kita ngafal sendiri, sendiri. Nyaman kita ngapal duduk kayak gini, duduk. Nah, tergantung individu. Intinya kalau ada keinginan, 1.000 jalan. Jadi contohnya, kalau orang yang sibuk bekerja atau mahasiswa sibuk belajar atau yang orang yang sibuk lah, kalau dia pengen ngafal Al-Quran, luangkan satu waktu setiap hari untuk hafal Al-Quran. Contoh, ambil satu waktu di waktu maghrib, setelah maghrib ngafal Quran 1 jam. Contoh, ngafal. Itu harus istiqomah setiap hari 1 jam setelah maghrib ngafal Al-Quran. Contoh dia menetapkan waktu itu. Nah, itu bagus, istiqomah. Gak mustahil dia hafal Quran. Bahkan ada kok kakek-kakek yang
umur puluhan tahun udah hafal Al-Quran, baru ngapal Quran, udah selesai malahan. Nah, terus waktu yang pas untuk ngapal Quran, pertama sebelum subuh, kedua setelah subuh, ketiga setelah maghrib. Itu waktu yang bagus untuk ngapal Quran, cepat dia masuk. Ketika kita subuh bangun, itu kan kalau saya ya, waktu ngapal Quran sebelum subuh saya bangun, saya sholat tahajud terus saya ngapal Quran. Di situ pikiran masih fresh, silah masih kosong, belum ada beban hari itu, belum ada beban. Jadi di situ bagus dia ngapal masuk, distorkan pagi setelah subuh. Saya biasa kayak gitu. Terus setelah maghrib saya baca, sebelum maghrib atau sesudah zuhur saya baca ngelancarin bacaan. Enggak, sebelum sebelum maghrib atau setelah zuhur saya baca untuk saya hafal di waktu maghrib. Jadi contohnya kita udah hafal maghrib, jadi sebelum subuh kita ngulang hafalan yang udah kita hafal di maghrib. Setelah subuh kita tinggal store ke guru kita. Gitu saya tiap hari. Ngapal maghrib, ngulang sebelum subuh, setelah subuh store. Itu waktu yang bagus. Jadi gini, orang ngafal Al-Quran tuh yang pernah saya pelajari ada 3 tempat. Kan pernah kita dengar, orang tua menghafal bagaikan mengukir di atas air. Jadi kalau orang udah tua, mohon maaf ini ya, kita bukan merendahkan. Tapi daya ingatnya tuh dia menghafal, maka akan lengket di sini saja. Dia ada 3 tempat, 1, 2, 3. Depan, tengah, Sama belakang. belakang. Jadi ketika orang tua menghafal, maka dia mampu melengketkan hafalannya tuh di sini saja. Dan itu mudah hilang. Karena udah berumur. Karena udah ada uzur. Jadi cepat mudah hilang. Kalau kayak kita remaja, mungkin masih bisa dia di sini, masih bisa kemungkinan dia di sini. Di tengah. Di depan, dia lewat depan, di tengah. Jadi di sini ini bisa jadi ada kemungkinan masih ada kekuatan daripada orang tua. Tapi kalau anak kecil dia ngafal langsung plong ke belakang. Makanya kalau anak kecil, kalau bagusnya diajarkan Al-Quran. Suruh dia ngapal Al-Quran itu langsung lengket. Karena saya pernah tes adik saya, dia lagi main. Saya tes surah Al-Mutaffifin, dia jawab sambil dia main. Karena hafalannya itu udah lengket di sini. Iya. Kayak manapun kita tes, dia lagi main pun dia bisa jawab. Langsung jawabnya ya, Bang. Karena lengketnya itu kuat, gak akan hilang. Itu kalau udah ingat anak kecil. Oke, Bang. Nah, terkadang gini, Bang, kayak yang udah remaja kayak kita nih, Bang. Kadang lingkungan juga mempengaruhi untuk kita bisa menghafal Al-Quran. Benar ya, Bang? Apa namanya, kalau misalnya lingkungan kita itu baik, ya maksudnya itu ibaratnya kayak mudah aja gitu untuk bisa menghafal Al-Quran. Benar. Jadi sesuatu itu ada pengaruhnya. Iya. Terutama lingkungan. Ketika kita pengen sesuatu, maka kita cari lingkungan yang ada sesuatu itu di situ. Benar nggak? Kita pengen, istilahnya kalau orang bilang, kita pengen hijrah. Iya. Di situ kita harus ubah suasana lingkungan dan pergaulan kita. Kita bukan menjauh, bukan. Tapi kita rubah. Yang dulunya kita ugal-ugalan, yang dulunya kita main-main, kita ubah. Begitu juga ketika kita mau menghafal Al-Quran, kita harus jaga semuanya. Karena Al-Quran ini sensitif. Kenapa? Karena hati itu tidak akan bisa dimasuki oleh 2 perkara. Hitam dan putih kan beda. Al-Quran itu putih, suci. Maksiat itu hitam, ya enggak? Ketika hitam di sini, putih nggak akan masuk. Itu dia. Hitam ada di hati, putih kan akan masuk. Kalaupun masuk, payah. Kalau putih masuk, hitam kemungkinan bisa masuk kapan saja. Karena hitamnya menodai. Ya kan? Jadi gitu. Ketika kita ada keinginan, kita rubah cara pergaulan kita, cara makan kita, bahkan cara aktivitas kita bergaul sama orang, kita ubah. Karena kita menginginkan sesuatu yang berharga. Ibarat dunia kita mau cari berlian. Orang cari berlian itu taruhannya mati, kalau orang bilang. Taruhannya mati. Karena gali sini, gali sana, gali sini, ya kan? Ngebor sana, ngebor sini, runtuh, mati. Tapi kok dapat, luar biasa. Kalau Al-Quran lebih nggak daripada berlian. Gitu.
Sesuatu yang berharga akan ditukarkan dengan yang berharga juga. Harus sanggup berkorban. Dan Jadi juga perjuangannya harus gede juga ya bang. jadi kalau bahasa anak mudanya, bukan hanya cinta saja yang perlu berkorban. Semua perlu berkorban. Mau cari uang, mau cari ilmu. Yang perlu kita ketahui ya bagi teman-teman, guru saya pernah bilang, ilmu itu sifatnya bakhil. Bakhil. Bakhil tahu apa? Eh, Pelit, pelit ya enggak? pelit. Dia nggak mau ngasih kayak mana, apa? Dia nggak mau sembarang kasih lah. Iya iya. Jadi saking bakhilnya ilmu, kita udah korbankan seluruh harta, korbankan seluruh waktu. Dia masih ngasih kita sedikit. Iya iya iya. Nah, karena ilmu Allah itu kan luas. Ilmu agama luas. Kita korbankan kayak gini, harta semua habis semuanya. Dia masih ngasih kita sedikit. Apalagi kita yang masih santai-santai, pengen dapat yang banyak. Itu perlu kita renungkan untuk diri kita. Perlu evaluasi lagi gitu ya bang. Apa yang sebenarnya kita mau? Sungguh-sungguh nggak kita mau ngambil ini? Nah, gitu dia. Jika sungguh-sungguh dapat. Nah, ada kemauan 1000 cara. Intinya ada kemauan saja. Oke, terakhir lah nih bang. Apa untuk closing statement kita lah ya bang, pesan-pesan abang buat pemuda zaman sekarang nih bang, biar apa namanya, pemuda ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih terarah lagi gitu. Nah, Apa pesan-pesannya gitu? iya, Sebenarnya kita kan sama-sama saling belajar, saling ingat mengingatkan. Jadi pemuda itu, sifat pemuda ini dia masih mencari apa itu jati diri. Ya enggak? Masih melihat sana sini. Kalau maaf kata, apa yang dilihat viral itu yang diikuti. Ya enggak? Kalau sekarang kita lihat, apa yang dilihat viral itu yang diikuti. Tapi pemuda harus mengubah mindsetnya kalau dia ingin baik. Dia harus ubah seluruh apa dia, arahkan seluruh mindset dia, pemikiran dia untuk kebaikan. Karena dia itu masih labil. Jadi gini, kita sebagai pemuda, kita tuh harus berpikir ke depan. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan kita terima ke depan. Apa yang kita kerjakan sekarang, akan kita terima akibatnya ke depan. Kita contohnya, seluruh orang pengen istri yang solehah, benar nggak? Ya nggak? iya, Seluruh wanita pengen suami, suami yang soleh, benar nggak? benar, Tapi berpikir lagi, introspeksi diri lagi. Sekarang nih, orang lebih banyak mencari daripada menjadi. mencari daripada menjadi. Menjadi. Nah, kuncinya, kita tuh lebih baik menjadi daripada mencari. Kita menjadi, orang akan cari kita. Ya enggak? Antum, contohnya. Antum orangnya baik, ini. Siapa yang nggak mau? Oh, ini imamku. Oh, kamu makmumku. Ya enggak? Iya, iya, iya. Nah, kalau pemuda, dia ingin baik, dia berubah dari masa mudanya. Jadi pemuda itu bukan, nantilah, kan masih muda. Nantilah, kan masih muda. Sekarang kita pertanyakan, masa mudamu kapan berakhirnya? Tahu nggak? Nggak tahu juga. Nah, orang hari ini tahu dia umurnya, contohnya tanggal 21 Februari umurnya bertambah. Dia tanggal lahirnya segitu. Tahu nggak hari ini tanggal matinya kapan? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Jadi nggak ada istilahnya kita ingin baik itu tunggu masa tua, nggak ada. Mau sampai kapan kita main-main, ya kan? Mau sampai kapan kita kayak gini? Sedangkan orang tua dihisap juga. Oh, ini anak kayak gini. Nah, karena di Al-Quran tuh dia katakan, yauma yafirul mar'u min akhi. Orang itu dia lari pada saudaranya. Kenapa? Karena nggak ada agama dalam diri dia. Contoh, hari ini kita sayang sama orang tua sebagai pemuda. Kita sayang sama orang tua. Tapi kita berbuat sesuka hati yang mana bisa membuat orang tua itu masuk neraka. Itu masuk akal nggak sayangnya seorang anak seperti itu? Nggak masuk akal kan? Jadi sayang itu bukan kita kasih dia kekayaan, kasih dia ini, tapi selamatkan dia di akhirat. Itu yang sayang sebenarnya. Selamatkan dia di akhirat. Kadang pemuda nggak menyadari bahwasanya perbuatan dia ini membuat orang tua dia masuk neraka. Makanya Allah katakan, kan Allah pernah dengar nih, ketika seorang anak
seorang bapak dan ibu mempunyai anak, 2 orang anak perempuan, Iya. dia didik sampai soleha dan dia nikahkan sama orang yang soleh. Di situ habis kewajiban orang tua. Mm-mm. Dan di situ 2 orang orang tua ini wajib dia masuk surga. Cuman dia punya 2 orang anak perempuan saja. Tapi harus dididik dengan soleh, soleha, Soleha. dan dinikahkan sama orangnya soleh. Itu feedback dia. Begitu juga keinginan kita tuh harus ada keinginan bagaimana orang tua selamatkan. Bagaimana kita bisa kumpul sama-sama keluarga di surga. Masya Allah. Baik, kita udah mendengar apa namanya kisah inspiratif dari Bang Yufan. Mungkin kalian bisa dapat mengambil kebaikannya dan bisa apa namanya mengamalkan apa yang nasihat yang Bang Yufan berikan tadi. Terima kasih pada kawan-kawan yang udah menonton dan menyaksikan channel kita. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Terima kasih juga buat Bang Yufan. Mungkin kapan-kapan kan kami undang lagi ya Bang. Bisa insya Allah. Ya Bang. Sip. Terima kasih. Dengan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.